Merak, sebuah kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang berbatasan langsung dengan samudra terbesar ketiga dunia, Hindia, memiliki potensi laut andalan, yakni lobster. Tahun 2014, lobster Indonesia tercatat sebagai 5 terbesar pendulang dolar dari sektor perikanan, yakni lebih dari 40 juta dolar Amerika. Dengan volume 3.500 ton, Indonesia menjadikan Cina dan Taiwan sebagai negara tujuan ekspor terbesar. Namun, apakah potensi ini berhasil mensejahterakan warga di Pangandaran? Harga jual lobster yang tinggi membuat Hendra dan Usep memilih untuk menjadi nelayan lobster. Berbeda dengan nelayan ikan, nelayan lobster terkenal memiliki keterampilan tersendiri. Karena habitat udang laut ini sulit dijangkau. Setiap hari, Usep dan Hendra mengambil lobster di lokasi yang sama. Di Pantai Madasari, sebenarnya ada beberapa titik andalan untuk lobster. Namun, lokasi yang dipilih Usep dan Hendra sungguh tidak biasa. Deburan kencang ombak pantai selatan Jawa selalu menemani langkah kaki mereka dalam meraup rupiah. Untuk mencapai lokasi, Hendra dan Usep harus menuju ujung karang terlebih dahulu. Menurut pengamatan mereka sehari-hari, lobster kerap bersembunyi di dalam laut, tepatnya di bawah Pulau Gundul. Pulau Gundul sendiri berdiri di atas kepungan ombak. Dari daratan, jaraknya tidak jauh, hanya 100 meter. Namun untuk mencapainya, mereka harus menyeberangi arus terlebih dahulu. Usep adalah orang pertama yang mencoba menyeberang ke Batu Gundul. Saat ombak jauh dari jangkauan kedua kakinya, secepat kilat ia berlari menuju pulau. Sebuah pertaruhan nyawa, karena aksinya hanya selisih 1 detik dengan datangnya ombak. Rutinitas pekerjaan membuat mereka tak lagi canggung menghadapi medan ekstrim. Urusan nyawa seakan bukan prioritas. Karena kondisi ekonomi yang sangat terbatas, pekerjaan ekstrim ini tidak diimbangi dengan perangkat keselamatan. Padahal, pertaruhan nyawa hanya dihitung dalam waktu kurang dari 5 detik saja. Tidak ada tempat yang aman meski mereka telah menjauhi ombak. Berada di atas pulau tetap harus berhati-hati, karena resiko terjatuh dari ketinggian tetap ada. Hendra mulai menjangkau titik pemasangan perangkap. Perangkap yang telah dipasang 1 malam yang lalu harus diperiksa agar lobster tidak kembali lolos atau mati. Setelah itu, saatnya nelayan lobster menuju titik penangkapan lobster selanjutnya. Untuk pulang, mereka kembali berhadapan dengan jalur ekstrim. Pemburu lobster ini harus melewati rute yang sama, menyeberang pulau untuk kembali ke darat. Kesabaran lagi-lagi diuji, menunggu detik-detik hilangnya ombak. Saya berjumpa Usep dan Hendra yang tengah beristirahat. Bukan istirahat penuh, tangan-tangan mereka tetap bekerja, memperbaiki pintur atau jaring perangkap yang berlubang. Perangkap memang tidak pernah bisa diprediksi usianya. Akibat tersangkut duri lobster atau sobek terkena karang laut. Penasaran dengan kegiatan ekstrim mereka, siang ini saya mengikuti aktivitas Usep dan Hendra. Menurut Usep, lokasi yang akan dituju nanti akan jauh lebih aman. Kemampuan membaca cuaca dan kondisi laut didapat dari kebiasaan sehari-hari. Saat musim hujan dan ombak besar, banyak lobster yang bersembunyi di sekitar bangunan berongga seperti karang besar. Ya, pemirsa, kalau dari jauh tadi kita melihat pulau ini, itu kecil, tapi ternyata begitu mendekat dalam jarak beberapa meter, kelihatan pulaunya besar. Dan ini adalah salah satu tempat atau lokasi kerjanya para pencari lobster yang ada di pantai selatan Pangandaran. Saya sendiri belum tahu lokasinya di mana, jalannya lewat mana, titiknya di sebelah mana belum tahu. Sekarang kita akan ikutin kegiatannya bapak-bapak di sini. Rasa terkejut sekaligus takut mulai menyerang. Jelas saja, karena hanya ada satu jalan untuk mencapai batu karang selanjutnya. Sebuah jalan yang berada di antara jurang besar menganga dan berhadapan langsung
ke arah lautan dalam. Inilah jalur yang dianggap aman, yang rutin dilewati oleh pencari lobster. Namun tidak bagi saya. Saya pikir tangganya tuh nggak se-ekstrim ini, tapi ternyata bener-bener ngadepnya ke laut, ke ombak. Bisa nggak ya? Terus tangganya juga cuma bener-bener sederhana. Bisa nggak ya? Terus serunya gimana? Gitu aja biasa? Untungnya terdapat sebuah tangga untuk mempermudah nelayan lobster naik turun tebing. Namun tangga ini hanya terbuat dari bambu yang diikat ke karang agar tidak berubah posisi. Jarak antara tangga dengan dasar jurang hanya hitungan jengkal. Perlahan tapi pasti, kaki melangkah turun menggapai anak tangga, mengikuti pergerakan kaki Usep yang melangkah turun. Semakin menurun, gemuruh hantaman ombak laut selatan Jawa semakin terasa. Rasa takut tak lagi dapat disembunyikan. Konstruksi terasa ringkih dan selalu bergoyang saat dipijak. 30 titian anak tangga akhirnya terlewati. Perjalanan dilanjutkan melewati tangga selanjutnya. Kali ini panjangnya hanya sepertiga dari tangga pertama. Meski pendek, tetap tidak kalah ngerinya. Karena posisi tangga semakin dekat dengan pukulan ombak. Pencari lobster tidak peduli lagi dengan kondisi tangga yang melapuk. Selama masih tegak berdiri dan bisa dipijak, bambu-bambu rusak ini tidak akan diperbaiki atau diganti. Saya tidak bisa membayangkan resiko yang terjadi jika tangga hancur seketika saat dipijak. Sementara mereka tidak pernah memasang perangkat keselamatan apapun pada tubuhnya. Untuk mencapai puncak karang yang akan dituju, tidak ada cara lain yang lebih mudah selain memanjat batu tajam setinggi hampir 10 meter. Tali terlebih dahulu dipersiapkan untuk membantu kami mendaki Bukit Karang. Giliran saya yang bergerak. Medan yang didaki tidak seberapa tinggi, namun cirukan karang yang sangat kecil dan tajam menyulitkan kaki untuk berpijak. Tak ada cara melangkah yang lebih aman selain merangkak perlahan. Lega rasanya begitu menjejakkan kaki di puncak karang. Usep mulai menyiapkan peralatan menangkap lobster. Perangkap lobster atau pintur sangat sederhana. Di bagian besi melingkar terdapat tali yang panjangnya 200 meter. Di ujung lain dipasang batu pemberat. Bagian inilah yang akan dilempar hingga ke dasar laut. Sebelum dilempar, perangkap diberi umpan berupa kerang lintah yang disusun berderet. Setelah semuanya siap, jaring dilempar ke lokasi yang diperkirakan banyak lobsternya. Situasinya sungguh ekstrim saat Usep melemparkan pintur. Posisi kakinya begitu dekat dengan jurang. Benar-benar bukan posisi yang aman. Salah pergerakan sedikit, nyawa yang jadi taruhannya. Cipratan ombak dari permukaan laut kerap mengejutkan kami. Bahkan tingginya hampir sejajar dengan tempat kami berdiri. Sini nggak ada tempat yang aman deh. Ini makin ke pinggir ombaknya, dan semakin siang ombaknya semakin besar. Jadi benar-benar harus hati-hati. Terus kadang-kadang ombaknya kalau misalnya kena ke bagian bawah tuh cipratannya sampai atas. Pulaunya langsung geter. Bisa? Gabus-gabus yang mengapung di permukaan air menjadi patokan Usep. Dari sinilah penghasilannya didapat. Pengamatan nelayan mengetahui kebiasaan lobster mencari makan malam hari, membuat mereka memilih sistem jaring pasif ini. Perangkap harus didiamkan minimal 1 malam di dalam laut hingga lobster terjerat. Kang, itu gabus-gabus aman, Kang? Iya aman. Nggak bakalan hilang atau keseret gitu? Iya enggak bakalan. Enggak ya? Kita ibaratnya kalau kadang-kadang kan keseret ombak, keseret ombak kalau gede benar-benar itu batunya lepas. Terus sudah batunya lepas, itu kan kadang-kadang kebelit juga di bawah. Pinturnya hilang ya, gitu. Ibaratnya itu kan pelampung kan ciri. Ibaratnya kita nengok tuh ibaratnya itu ciri. Kalau nggak ada kebelit di bawah ya gimana lagi gitu kan, nggak bisa belum narik. Lah ya? Iya belum rezeki nggak bisa narik. Lagi-lagi Usep mendekatkan tubuhnya ke ujung karang. Entah apa lagi yang ada dalam pikirannya. Masalah keselamatan sudah terabaikan. Lumayan. Ini rezekinya
bapak-bapak di sini dapat 3 ekor dari 2 perangkap. Berarti ini kalau misalnya dilihat bagian tubuhnya aman, maksudnya masih lengkap, matanya juga masih ada. Mudah-mudahan dapatnya banyak, dapat uangnya banyak. Berkilogram lobster yang didapat membuat Usep jatuh cinta terhadap pekerjaannya. Padahal tidak selalu keberuntungan berpihak kepadanya. Hidupnya kini telah bergantung dari hewan laut di balik karang ini. Lobster yang masih segar langsung dijual ke pengumpul di kecamatan. Lobster dijual berdasarkan jenis, ukuran, dan kelengkapan anggota tubuhnya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 membolehkan penangkapan lobster hanya dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas atau cangkang 8 cm lebih. Peraturan ini juga melarang penangkapan lobster dalam kondisi bertelur. Regulasi pembatasan penangkapan seiring dengan menurunnya populasi komoditas ini dari tahun ke tahun. Bahkan ada beberapa zona penangkapan lobster di Indonesia yang sudah dalam kondisi kritis. Samudra Hindia bagian barat Sumatera dan wilayah timur Hindia adalah 2 dari 7 wilayah perairan yang termasuk di dalamnya. Bagi nelayan lobster, kuantitas tangkapan yang didapat adalah yang terpenting. Karena rutin memunguti isi laut, menyangkut urusan perut. Padahal kelestarian lingkungan juga tak kalah penting demi kelangsungan hidup mereka selanjutnya. Tidak hanya birunya pemandangan laut pantai selatan yang bisa dinikmati di Kabupaten Pangandaran. Bukan juga hanya profesi warga yang mencari hasil laut. Namun, ada segelintir warga yang dengan sabar mengambil harta karun yang tidak pernah disangka-sangka. Tumpukan kotoran kelelawar telah menjadi sumber pengharapan bagi warga di kabupaten yang baru mekar 3 tahun lalu ini. Saya berjumpa Jaja dan Wahid saat akan beraktivitas. Mereka adalah kelompok pengambil kotoran kelelawar di Gua Bau, sebutan untuk gua kelelawar yang ada di Kecamatan Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Wahid bertugas mengoperasikan katrol besar. Alat ini digunakan sebagai pengangkat karung berisi kotoran kelelawar nantinya. Sedangkan 2 personil lainnya yang turun langsung ke sarang kotoran kelelawar, yakni di dasar gua. Tarik dari atas ya? Oh gitu. Nanti yang turun siapa? Bapak siapa? Pak Jajak sama Pak Jajak. Pak Jajak sama Pak Jajak? Ya. Saya ikut juga turun boleh ya? Ya. Lewatnya mana Pak? Ke sana? Mangga, yuk. Ternyata untuk menuju dasar gua, kami tidak perlu turun dari lubang langit-langitnya. Saya mengikuti langkah kaki Jajat dan Jajar ke arah mulut gua. Jalanan menurun sejauh 500 meter, terus melangkah sampai akhirnya sampai di tempat di sebuah mulut gua yang sangat besar. Inilah Gua Bagu, gua kelelawar yang berada tepat di samping aliran sungai Cijulang. Dari pintu masuk gua, udara masih terasa sejuk. Ini guanya? Belum ada tanda-tanda bau kotoran kelelawar. Itu artinya kedalaman gua cukup jauh. Wow, gelap banget. Benar saja, perjalanan menuju ke dalam gua seperti berada di antara surga dan neraka. Mata dimanjakan oleh pemandangan stalaktit indah yang menghiasi langit-langit gua. Namun semakin jauh berjalan, ruangan berubah pengap dan menjadi gelap gulita. Indera penciuman saya pun seketika bereaksi. Bau menyengat kotoran kelelawar mulai mengganggu pernafasan. 200 meter perjalanan terlalui, sementara badan saya mau tidak mau beradaptasi dengan benda-benda yang bagi saya sangat asing. Kaki ini terus berjalan menyusuri pijakan yang sama sekali tidak terlihat. Dalam jarak pandang kurang dari 5 meter oleh bantuan senter. Untungnya tidak ada jalan berliku. Namun tetap saja, badan ini harus dipaksa menanjak melewati gunungan kotoran kelelawar yang begitu dalam dan pekat. Saking tebalnya tak jarang kaki terperosok masuk ke dalam butiran-butiran hitam. Selain itu, suara kelelawar pun tak henti-hentinya berdecit.
Inilah sekilas pemandangan khas dalam Gua Kelelawar. Tidak sedikit gua kelelawar yang sulit dijangkau oleh manusia. Namun, di sini berbeda. Ribuan kelelawar yang berterbangan di langit-langit gua memberikan sensasi tersendiri. Gua ini diperkirakan sudah berhasil dipijak manusia sejak 3 generasi terdahulu. Lokasi ini pun yang menjadi salah satu sumber alternatif penghidupan warga. Kami terus berjalan hingga ke bagian puncaknya untuk mendapatkan buangan kelelawar yang kering. Saya benar-benar nggak nyangka ternyata di dalam gua kelelawar ini ada harta karun buat para pencari kotoran kelelawar. Aduh, saya nggak nyangka ternyata kotoran kelelawar bisa dijual juga, bisa menghasilkan rupiah juga. Dan harganya juga lumayan. Tapi perjuangannya, nyarinya, aduh, luar biasa. Dan pastikan kalau lagi di dalam gua kelelawar seperti ini, kepala atau mata jangan ngeliat ke atas. Karena kalau ngeliat ke atas, bisa tiba-tiba ada yang jatuh di muka kita. Jadi nunduk terus. Siapa ya? Aduh. Dari jarak yang cukup dekat, pemburu kotoran kelelawar lihai mengambil segumpal demi segumpal bahan pupuk tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Padahal, jika dilihat seksama, ribuan binatang melata tak diundang hadir di sekeliling tubuh mereka. Tidak mengherankan, karena ini adalah pekerjaan yang dilakukan setiap harinya saat musim panen. Jika sedang banyak-banyaknya, proses seperti ini bisa dilakukan selama lebih dari 1 minggu. Setiap butiran kotoran kelelawar menjadi sumber penghidupan tambahan mereka 1 tahun sekali. Tangan Jajat terus bekerja. Semakin banyak kotoran yang dikumpulkan, semakin banyak rupiah yang didapat. Untuk setiap kilogramnya dihargai Rp700. Sayangnya, peralatan sederhana yang dimiliki tidak mendukung kecepatan kerja. Setelah terisi, karung kemudian diangkut keluar gua oleh tali yang dioper Wahid dari atas lubang gua. Beberapa karung kemudian diikat, lalu diangkat keluar gua. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk sekali proses pengangkatan karung. Bahkan hingga memakan waktu sampai 1 jam, tergantung dari bobot karung. Semakin berat, proses penarikan manual akan bertambah lama. Karena tenaga Wahid yang tidak seberapa, Jaja dan Jajat kembali mengumpulkan kotoran kelelawar. Oksigen yang begitu terbatas membuat mereka tak leluasa bernafas. Ditambah, keringat yang tidak henti-hentinya mengucur dari pori-pori membuat pergerakan semakin melemah. Tak heran jika berapapun hasilnya cukup memuaskan bagi para pengumpul kotoran kelelawar ini. Berteman dengan kesunyian mungkin tak pernah dibayangkan Jajat semasa hidupnya. Meski terhitung sambilan saat sedang musim panen, bapak berusia 40 tahun ini sanggup menghabiskan hari-harinya dalam kegelapan dan kelembapan gua. Untungnya usaha yang dilakukan Jajat dan pengumpul kotoran kelelawar lainnya tidak membutuhkan modal yang besar. Kalaupun mengeluarkan biaya hanya untuk penggantian tali, karung, dan pemasukan kas desa saja, sisanya tenaga-tenaga mereka lah yang dikerahkan. Menurut penelitian, kotoran kelelawar atau guano cocok bagi kesuburan tanaman. Berbeda dengan pupuk kandang ternak mamalia lainnya, kotoran kelelawar tidak membutuhkan proses panjang. Setelah diambil dari dalam gua, kotoran kelelawar yang kering siap untuk dijual. Selanjutnya, kotoran kelelawar dari gua ini akan diangkut untuk dibawa ke pabrik pengolahan pupuk.